Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Andi Triwono. Kali ini saya akan memaparkan tentang investasi Huawei di Afrika. Benua Afrika merupakan benua terbesar kedua di dunia setelah Asia dengan luas mencapai 30,24 juta kilometer persegi. Luas Afrika setara 1/5 dari luas seluruh daratan di bumi dan mencapai 3 kali dari benua Eropa. Tak hanya dari segi luas, Afrika juga memiliki populasi yang besar, yaitu mencapai 1,37 miliar penduduk pada tahun 2021. Jumlahnya setara 14% dari populasi dunia. Sebagian besar negara di Afrika bermasalah dengan kondisi ekonomi yang buruk. Kebanyakan orang di Afrika sub-Sahara hidup dengan kurang dari $4 per hari. Benua Afrika diyakini memiliki 90% kobalt, 90% platinum, 50% emas, 98% kromium, 70% tantalit, 64% mangan, dan sepertiga dari uranium di dunia. Meskipun memiliki sumber daya alam yang melimpah, Afrika tetap menjadi benua termiskin dan terbelakang di dunia. Dalam beberapa tahun terakhir, Republik Rakyat Tiongkok atau Cina telah membangun hubungan yang semakin kuat dengan negara-negara Afrika dan merupakan mitra dagang terbesar Afrika. Cina menginvestasikan miliaran di Afrika. Investasi tersebut menyasar industri ekstraktif seperti perminyakan dan pertambangan, serta industri bernilai tinggi seperti tekstil dan telekomunikasi. Salah satu perusahaan Cina di Afrika yaitu Huawei. Huawei merupakan sebuah perusahaan teknologi multinasional yang berkantor pusat di Shenzhen, Guangdong, Tiongkok, dan didirikan pada tahun 1987 oleh Ren Zhengfei. Huawei merupakan penyedia infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi atau TIK dan perangkat terkemuka di dunia. Memiliki 207.000 karyawan dan beroperasi di lebih dari 170 negara. Melayani lebih dari 3 miliar orang di seluruh dunia dan termasuk lebih dari 10.000 di Afrika. Huawei hadir di Afrika pada tahun 1990-an. Huawei berkomitmen untuk menghadirkan digital kepada setiap orang, rumah, dan organisasi demi dunia yang sepenuhnya terhubung dan cerdas. Huawei memanfaatkan investasi asing langsung atau FDI dan usaha kolaboratif di Afrika untuk mendirikan 2 fasilitas litbang, 4 kantor pusat regional, 6 pusat pelatihan, dan 20 kantor perwakilan. Terlepas dari berbagai tantangan, operasi Huawei di sana terbukti sangat menguntungkan. Perusahaan memanfaatkan skala ekonomi, tenaga kerja murah, dan banyak keuntungan lainnya untuk menjaga biaya tetap rendah. Visi misi dan strategi Huawei. Visi dan misi dari Huawei adalah menghadirkan digital kepada setiap orang, rumah, dan organisasi untuk dunia yang sepenuhnya terhubung dan cerdas. Untuk strategi dari Huawei ada 4. Yang pertama, mendorong konektivitas di mana-mana dan mendorong akses yang setara terhadap jaringan untuk meletakkan dasar bagi teknologi cerdas dunia. Yang kedua, menyediakan daya komputasi yang terdiversifikasi untuk menghadirkan cloud dan kecerdasan yang ada di mana-mana. Yang ketiga, mendefinisikan ulang pengalaman pengguna dengan AI, menawarkan konsumen pengalaman yang lebih personal dan cerdas dalam segala hal skenario termasuk rumah, perjalanan, kantor, hiburan, dan kebugaran, serta kesehatan.
Yang keempat, membangun platform digital yang kuat untuk membantu semua industri dan organisasi menjadi lebih tangkas, efisien, dan dinamis. Selanjutnya, karakteristik utama Afrika sebagai pasar telepon seluler. Ada 3. Yang pertama, tingkat pertumbuhan populasi tinggi. Afrika memiliki populasi lebih dari 1 miliar orang. Hal ini menjadikan Afrika sebagai pasar yang ideal untuk produk dan layanan telekomunikasi. Yang kedua, pertumbuhan ekonomi yang kuat dan pasar yang semakin kompetitif. Permintaan Afrika untuk komunikasi seluler berkembang pesat dengan penetrasi seluler mencapai sekitar 85% di berbagai negara. Hal ini didorong oleh populasi muda yang besar dan meningkatnya pendapatan yang dapat dibelanjakan serta memaksa perusahaan-perusahaan telekomunikasi untuk menawarkan harga yang kompetitif dan layanan inovatif untuk menarik pelanggan. Dan yang ketiga, penetrasi telepon seluler tinggi. Penetrasi telepon seluler di Afrika telah berkembang pesat dalam beberapa tahun terakhir. Hal ini menciptakan peluang besar bagi perusahaan telekomunikasi untuk memperluas jangkauan mereka. Selanjutnya, manfaat yang dibawa oleh investasi asing ke Afrika. Ada 4. Yang pertama, pertumbuhan ekonomi. Investasi asing dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dengan menciptakan lapangan pekerjaan, meningkatkan infrastruktur, dan mentransfer teknologi. Yang kedua, integrasi global. Investasi asing dapat membantu mengintegrasikan Afrika ke dalam ekonomi global, membuka peluang baru untuk perdagangan dan investasi. Yang ketiga, peningkatan stabilitas politik. Investasi asing dapat berkontribusi pada stabilitas politik dengan mempromosikan pembangunan ekonomi dan meningkatkan standar hidup. Yang keempat, pengembangan sumber daya manusia. Investasi asing seringkali berinvestasi dalam program pelatihan dan pengembangan kapasitas untuk meningkatkan tenaga kerja yang terampil. Hal ini mengarah pada pertumbuhan bakat lokal, kesempatan kerja, dan pengembangan modal manusia serta keseluruhan. Dan untuk cara Huawei berinvestasi di Afrika, ada 4. Yang pertama, investasi langsung asing atau FDI. Huawei telah mendirikan 2 fasilitas lead bank, 4 kantor pusat regional, 6 pusat pelatihan, dan 20 kantor perwakilan di Afrika. Yang kedua, usaha kolaboratif. Huawei bermitra dengan pemerintah dan perusahaan lokal untuk mengembangkan dan mengoperasikan jaringan telekomunikasi. Yang keempat, ekspansi pasar. Huawei secara strategis memperluas kehadirannya di pasar dengan menawarkan ponsel dengan harga yang kompetitif, dengan memanfaatkan skala ekonomi, tenaga kerja murah, dan banyak keuntungan lainnya untuk menjaga biaya tetap rendah. Pengoperasian yang efisien memungkinkan Huawei memberi harga ponselnya lebih rendah daripada Sony Ericsson, Nokia, dan para pesaing lainnya. Dan untuk yang keempat, pengembangan infrastruktur. Huawei telah berinvestasi dalam pengembangan infrastruktur telekomunikasi di Afrika. Sebagai contoh, di Uganda, Huawei telah mengembangkan pusat data pemerintah dan proyek-proyek skala besar yang menghubungkan berbagai institusi ke jaringan pusat. Selanjutnya, kesimpulan dan rekomendasi. Investasi Huawei di Afrika telah memberikan manfaat yang signifikan. Investasi tersebut telah membantu meningkatkan infrastruktur telekomunikasi, menciptakan lapangan kerja, dan mendorong pertumbuhan ekonomi di Afrika. Dengan terus meningkatkan infrastruktur, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan aksesibilitas layanan serta investasi di sektor telekomunikasi Afrika, diharapkan dapat memberikan dampak positif yang berkelanjutan bagi penduduk dan pertumbuhan perekonomian negara tersebut. Hal ini sejalan dengan visi dan misi dari Huawei, yaitu menghadirkan digital kepada setiap orang, rumah, dan organisasi untuk dunia yang
sepenuhnya terhubung dan cerdas. Demikian apa yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Saya Andi Triyono. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.